wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab semuanya ya. Sekali lagi. Ibu-ibunya yang nggak ada jawab lagi. Lagi satu kali ya. Khusus ibu-ibu. Ya. Mau dibikin pantun lagi kayak yang dulu. Ya. Lagi sekali. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu sudah kencang berarti nggak jadi suaminya kawin lagi ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Desa SP2 yang alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati abang saya juga Bapak Kepala Desa Labangka 4 yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati orang tua saya, sesepuh kita, Bapak Imam Masjid SP2 yang alhamdulillah beliau masih sehat, sugar sampai malam ini. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat SP2, singkatnya orang tua saya, abang-abang saya, saudara-saudara saya, ibu-ibu saya yang hadir di majelis yang mulia ini, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Singkatnya para hadirin hadirat jamaah walimatul khitan yang pada malam ini kita hadir di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di tempat yang berbahagia ini kelak menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul kubra, syafaatul uzma, yaitu syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, orang tua saya, ibu-ibu yang saya cintai, yang saya banggakan. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu saya sehat di belakang? Ibu sehat? Anak-anak sehat semua di rumah? Sehat. Dapurnya sehat? Kantongnya kurang sehat ya? Kan cair bang sekarang, waktu pencairan, musim pencairan biasanya, mohon maaf telinga kita lagi mekar, tapi biasa waktu nyetornya Allahu Akbar, wah kita kepeng bahasa. Subhanallah, alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak
ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita diberikan nikmat. Pada tahun yang kemarin kita diberikan contoh, misalnya pada tahun yang kemarin kita hasil panennya 1 hektar 8 ton. Sekarang dikasih 5 ton, apa ucapan kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Orang saja kan masih gagal panennya. Yang tahun kemarin kita dikasih 5 ton, sekarang 2 ton, ucapannya apa? Alhamdulillah. Yang kita tanamkan 1 dus, Pak. Iya kan? 20 kilo dapat 2 ton. Ya. Yang tahun kemarin dapat 2 ton, sekarang dapat 20 kilo. Ucapannya apa? Ya Allah, mampu sudah. Subhanallah. Memperbanyak alhamdulillah. Ibu-ibu juga, suami pulang tengah malam, ucapannya marah. Marah bahasa mami ya. Subhanallah. Ibu-ibu tidak dikasih lihat HP-nya bapak-bapak, ucapannya ada masalah, Bunda. Kalau ada laki-laki, tapi insya Allah tidak ada yang ada di sini. Kalau ada suami yang tidak mau dilihat HP-nya, berarti ada sesuatu. Hati-hati, Bu. Betul. Betul ya Pak, kira-kira ya. Bahaya kayak Pak Kades. Hati-hati, berarti ada masalah, tapi jangan lupa alhamdulillah itu. Karena apa? Masih jadi suami kita. Siapa tahu besok jadi kan itu jadi masalah. Syukur masih memiliki 1. Tapi kalau sudah besok dibawakan yang keduanya, apa ucapan ibu? Alhamdulillah. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Oh, innalillah. Kalau bahasa Lomboknya mirip begorok, ya udah ini bahasa Lomboknya itu. Subhanallah. Mati sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir di tempat yang sangat berbahagia ini. Sering saya menyampaikan di acara-acara yang seperti ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Furqon. Subhanallah, beliau adalah sekaligus guru saya. Sering saya sharing berilmu sama beliau. Di samping beliau sudah bisa ceramah, ternyata baru saya dengar suara beliau. Luar biasa, baru saya dengar. Selama saya mengisi pengajian seperti baru saya dengar beliau. Subhanallah, kalau beliau bisa ceramah, bisa juga tilawah. Kalau saya nggak bisa tilawah, cuma nyanyi aja bisa. Malum saya sampaikan Pak Kades, mantan KDI dulu. Beliau bisa lagu, tapi saya cuma lagu dangdut saja. Tapi alhamdulillah Pak Haji, syukur bisa. Tapi dulu, sekarang insya Allah masih suara-suara sedikit dulu Pak Haji. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini tadi kita sudah melihat, menyaksikan putri-putri kita akan dihitan sudah dihitan. Oh alhamdulillah. Besok akan dihitan. Khitan ini merupakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum daripada khitan adalah wajib hukumnya, terutama yang laki. Kenapa? Karena sebelum laki-laki dikhitan ada kotoran dalam kemaluannya. Kalau bahasa kasarnya, dalam helmnya niki Pak Haji. Ada kotoran yang terdapat di sana. Ketika itu terpendam, maka itu akan jadi penyakit. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kotoran di dalam helm kita itu.
Tapi ketika itu dikupas, ketika itu dibuka, sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disunnahkan kepada umat beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah khitan. Tapi kalau bagi perempuan, ibu-ibu yang lebih tahu apa yang harus dikhitan. Ya Allah, mohon maaf Bunda. Bunda, saya mau tanya sekarang, kalau pisang tidak dikupas kulitnya bisa kita makan, Bunda? Bu, ibu, masih bangun? Bunda, bundaku sayang, kalau apa namanya pisang belum dikupas kulitnya, kira-kira bisa dimakan tidak? Bisa, Bunda? Enggak bisa. Gimana kita bisa makan? Ya Pak Ji. Enggak bisa, Bunda. Iya, dimakan sama kulitnya enggak enak. Tapi ketika pisang itu dibuka dari kulitnya, wah, luar biasa. Jos langsung. Nah, begitu juga Bunda. Itu dia. Ketika sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran itu, itulah kalau bahasanya orang dulu, Pak Kades, sengsara membawa nikmat bagi mereka yang menikmatinya. Mohon maaf ini. Makanya itu disunahkan oleh baginda Rasulullah, khitan itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana sering saya sampaikan, khitan ini berasal dari Nabi Ibrahim. Umurnya berapa? 83 tahun disunat. Subhanallah, Pak Haji umurnya berapa sekarang, Pak Haji? 80-an tahun. Ya Allah, kulitnya mohon maaf beda, Pak Haji, sudah mulai keriput beliau. Saya 40-an tahun, alhamdulillah masih. Tapi besok umur 80, 90, 100 tahun. Kalau bahasa Lombok, wah kisut doang. Kalau bahasa Bimanya apa kisut itu, Pak Haji? Kalau bahasa Bima kulitnya keriput itu apa, Pak? Ya, VI. Sudah PI, sudah kisut. Apanya yang mau dipotong? Kalau zamannya kita, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim 83 tahun dipotong itunya. Belum ada silet, belum ada laser yang dipakai sekarang. Yang dipakai adalah kapak. Subhanallah. Kapak, Bunda. Kapak. Ya Allah, kapak. Subhanallah, seperti apa modelnya? Kan belum ada silet gilet sekarang. Itu yang dipakai dulu. Kenapa? Perintah Allah. Ketika turun perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak bisa menolak akan perintah Allah. Begitu juga dengan saudara saya Anhar yang besok akan disunat putrinya. Perintah siapa? Perintah Allah. Mafhum mukhalafahnya, kalau memang itu perintah Allah, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Coba kita berangkat dari peristiwa Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Perintah siapa? Perintah Allah. Kalau perintahnya manusia, niscaya Nabi Ibrahim tidak akan melaksanakan itu. Tapi ketika perintah Allah, diuji iman Nabi Ibrahim, diuji oleh Allah. Wahai Ibrahim, potong anakmu. Wahai Ibrahim, perintah Allah. Sedangkan dia akan sedang diuji oleh Allah. Apakah betul-betul dia cinta kepada Allah atau cinta kepada anaknya? Tapi ketika Nabi Ismail akan dipotong, turun perintah Allah kepada malaikat Jibril, bawakan binatang yang lain sebagai pengganti daripada Nabi Ismail. Mafhum mukhalafahnya artinya adalah mau dilihat seperti apa sih
perintah Allah didahulukan atau perintah manusia didahulukan oleh manusia. Terkadang kita maaf hadirin, ketika kita dengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, perintah Allah, sedangkan yang kita laksanakan apa? Sedang petik jagung. Mana kira-kira yang akan kita ikuti? Petik jagung atau langsung petik jagung atau mau sholat? Perintah Allah atau perintah bos kita? Perintah Allah atau perintah bapak kades kita? Ayo, bapak orang tua saya, diutamakan perintah Allah. Bagi mereka, bagi siapa? Bagi mereka yang betul-betul kuat imannya. Tapi kalau iman kita, ya Allah, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, ayo hambaku sholat hambaku, kata Allah. Apa yang kita lakukan? Kalau bahasa lobonya lagi apa baju rumah? Nanti dulu dilihat azan zuhur udah jam 2. Oh, nanti gampang sholat sudah jam 3. Oh, nanti dulu sampai kelewatan zuhurnya. Apa yang dilakukan? Foto. Ya Allah, kok sholat tarawih? Kok ada sholat tarawih dilakukan setelah bulan puasa? Sering dilakukan ini. Dia gabungkan antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, dia laksanakan di waktu isya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang begitu, Pak? Insya Allah tidak ada di sini. Ada. Padahal boleh kita gabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ada. Kapan? Waktu kita perjalanan mau pulang ke Lombok, boleh kita gabungkan waktu zuhur sama asar. Sembahyang zuhur kita laksanakan nanti waktu asar. Tidak usah sholat zuhur, nanti kita laksanakan di waktu asar. Atau itu yang namanya jamak takhir. Sholat asar kita laksanakan, mau dahulukan, kita kerjakan di sholat zuhur. Tidak usah sholat asar nanti pada waktunya, karena sudah kita laksanakan tadi waktu zuhur. Itulah yang dinamakan dengan jamak takdim. Boleh. Ini kok jamak takhir, jamak takdim gara-gara pekerjaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanamkan iman. Kalau boleh, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika akan kita meninggal, ucapan yang paling pertama yang kita ingin dengarkan bukan lantunan dangdut, bukan lantunan pop. Yang ingin kita dengarkan adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kita dengarkan, itu yang kita rindukan. Tidak mau kita dengarkan kata-kata yang lagu-lagu yang lain. Tidak mau dengarkan lantunan-lantunan syair lagu yang lain. Tidak. Tapi yang kita ingin dengarkan adalah kalimat thayyibah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang ingin kita tanamkan kepada putra-putri kita hadirin yang diberikan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin berpesan kepada diri yang pribadi dan kepada kita sekalian. Sekarang kita diberikan amanah oleh Allah. Apa amanah itu? Putra dan putri kita. Karena apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala suatu saat. Pasti tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Anakmu kamu sekolahkan di mana? Anakmu kamu berikan pendidikan seperti apa? Anakmu pernah kamu sekolahkan atau tidak? Diminta. Sekarang ya Allah, banyak pondok-pondok pesantren kita serahkan ke pondok pesantren anak-anak kita. Kita serahkan ke guru-guru ngaji. Apalagi kami insya Allah di SMP 4 tahun depan, insya Allah dengan izin Allah kami berencana untuk dirikan asrama buat putra putri kita yang mau mondok.
Kami akan bina mereka. Kami akan didik mereka dengan pendidikan agama supaya mereka jauh dari yang namanya handphone atau HP. Ayo ayah bunda, sekarang anak-anak kita kalau tidak pegang HP nangis ya, betul nggak? Nangis. Tapi kalau sudah pegang HP 1 jam 2 jam sepi ya. Ini moral yang sudah dirusak oleh orang-orang sana, oleh kecanggihan teknologi Pak, dirusak. Bagaimana cara untuk menghindarinya? Masukkanlah mereka ke pondok-pondok pesantren, apalagi dekat besok SP2, di SP4 kita akan bina. Sekarang untuk tahun ini program kami akan bikin dulu pagar keliling supaya terlindungi, dan insya Allah tahun yang akan datang mudah-mudahan ada rezeki orang tua saya dari SP2 juga bisa menyumbangkan sebagian hartanya di sana di jalan Allah, supaya putra putri kita akan bina dengan pendidikan agama. Paginya mereka sekolah, sorenya kita sekolahkan agama, kemudian malamnya, subuhnya kita berikan kajian-kajian ilmu agama supaya mereka keluar ke depan menjadi calon-calon pemimpin masa depan yang beriman. Maaf hadirin, pemimpin itu kan tergantung iman mereka. Pemimpin itu tergantung kesukaan mereka. Kalau pemimpin kita orang alim, orang soleh seperti beliau, bapak pemimpin kita, Pak Kades kita, beriman, insya Allah rakyatnya akan ikut. Tapi kalau pemimpin sukanya, mau maaf, main dongklang, ada yang mimpin begitu, tahu dongklang Pak? Itu main apa ya? Main kelereng apa namanya itu dia itu? Boladil, bola gundu Pak. Kalau pemimpin sudah seperti itu, pasti dia akan lakukan itu dan akan ditiru oleh anak buahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya hati-hati Pak, hati-hati Bu, saya bukan kepanya ke depan. Carilah pemimpin-pemimpin yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan lihat kekayaannya, jangan lihat karunya, tapi carilah pemimpin yang betul-betul beriman kepada Allah. Mudah-mudahan putra putri kita ke depan menjadi calon-calon pemimpin masa depan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, mumpung kita masih sisa umur ini, seberapa sih umur kita sebentar lagi? Saya sekarang sudah 45, tinggal sebentar. Pak Haji dikasih bonus, alhamdulillah tinggal menunggu giliran. Barangkali itu giliran kita Pak, kapan kita akan dipanggil oleh Allah? Apa sih bekal kita? Tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Jabatan, kekayaan diambil, beliau Pak Kades selesai besok diambil oleh orang lain. Saya yang menyampaikan di sini besok lusa meninggal digantikan oleh Pak Ustaz Bukor, digantikan orang lain. Giliran wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Hari itu kami putar balikkan di antara manusia. Ada kalanya kita jaya, ada kalanya kita sehat. Siapa tahu besok sakit kita. Siapa tahu besok dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang ada dalam diri kita sekarang kita pergunakan sebaik-baiknya. Dikasih harta, kita pergunakan harta itu kalau bisa. Sisihkan untuk anak yatim, sisihkan ke pondok pesantren, sisihkan ke madrasah, sisihkan ke pembangunan masjid musala. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Dalam sebuah riwayat nanti akan bertengkar 4 orang ini. 4 model manusia akan bertengkar nanti. Diceritakan dalam sebuah hadis oleh baginda Rasulullah SAW akan bertengkar. Yang pertama, yang ingin masuk surga, ada 4 orang ini. Yang pertama, orang yang mati syahid. Ketika dia mau duluan, mati syahid, mau duluan, kemudian yang lain mau duluan, bertengkar dia. Ditanya oleh malaikat, wahai si fulan, amalan kamu apa waktu di dunia?
Apa kata orang tadi? Dulu saya pergi berperang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati gugur saya di medan perang. Kata baginda Rasul, barang siapa yang mati syahid di medan perang, tiada lain dan tiada bukan adalah surga menanti. Kata siapa? Kata ulama. Kalau bahasa kita, mundur, tidak tahu diri kamu. Seharusnya ulama dong yang harus masuk duluan. Mundur yang tadi mati syahid. Terus maju yang kedua. Kenapa kamu mau masuk surga duluan? Kata yang kedua tadi ditanya, oh dulu sewaktu saya hidup di dunia, saya memperjuangkan, kumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Setelah cukup dana saya berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Kata baginda Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahu, haji yang mabrur tiada lain dan tiada bukan balasannya adalah surga. Kata haji mabrur tadi. Yang kasih tahu kamu siapa? Ulama yang kasih tahu. Kalau kamu nggak tahu malu jadinya. Seharusnya ulama dong yang pertama masuk surga. Haji mabrur beda bu. Haji mabrur sama haji mardud. Pernah dengar haji mardud Pak? Pernah. Haji mabrur atau makbul dan mardud. Kalau haji mabrur artinya haji yang diterima oleh Allah. Tapi kalau haji mardud adalah haji yang ditolak oleh Allah. Contoh haji mabrur, sebelum haji dia pakai celana pendek sebelum haji. Tapi kalau sudah pulang dari haji, subhanallah, pakaiannya rapi, sopan, tutur katanya indah, tertutup. Dia tidak mau pakai celana pendek. Itu yang namanya haji yang mabrur. Tapi kalau haji mardud, bu, dulu sebelum naik haji pakai celana pendek, tapi pulang dari haji, subhanallah nggak pakai celana. Allahu akbar. Itu namanya haji mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Beliau haji-haji yang hadir di tempat yang mulia ini, beliau adalah haji-haji yang mabrur insya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertengkar, mabrur, kata Allah dan Rasulnya bahwa siapa yang melaksanakan ibadah haji mabrur dia, tiada lain dan tiada bukan balasannya surga. Kata siapa? Ulama iya. Kamu nggak tahu malu, mundur tadi haji mabrur. Yang ketiga, maju. Dulu amalan kamu di dunia apa? Saya adalah orang kaya, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Harta itu kami gunakan untuk jalan Allah. Ada pembangunan masjid, kami sisihkan harta saya. Ada pembangunan pondok pesantren, saya sisihkan harta saya. Ada pembangunan jambatan, itu yang kami sisihkan harta saya. Kami pergunakan harta saya di jalan Allah. Kata Allah, barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, tiada lain dan tiada bahkan surga menanti. Kata siapa? Ulama. Oh, kamu murid kurang bahasa kita, murid kurang ajar. Mau dahului ulama, kamu tidak tahu malu. Mundur. Akhirnya maju dia yang terakhir, yang keempat. Kamu, amalan kamu apa dulu di dunia? Tunggu dulu Pak, saya mau minum dulu. Sudah. Ini namanya dari akal Pak ya. Namanya tidak akal. Kan sulit mau minum gitu ya. Sudah. Maju. Akhirnya maju yang tadi. Dulu waktu hidup kamu punya apa amalan kamu? Saya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit.
Ilmu itu kami amalkan, kami ajarkan kepada murid-murid saya, termasuk mereka ini. Tapi apa? Saya bangun pondok pesantren yang megah untuk mendidik putra-putri mereka. Tapi apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, katanya tadi, kata ulama tadi, betul saya mendirikan pondok pesantren, betul saya bina anak didik mereka. Tapi tahu nggak, pondok pesantren yang megah yang besar itu gara-gara orang kaya ini yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Gara-gara orang kaya ini, gedung madrasah, gedung pondok pesantren yang megah ini kami membina putra-putri